3 bulan kemudian persidangan pun digelar. Semuanya berjalan lancar karena tidak ada kekurangan apapun di sana. Tuan Morgan dan Margaret benar-benar mengawasi kasus itu dengan ketat. Mereka tidak mau kalau mereka sampai melakukan kecurangan dan lolos, lalu akan kembali mengganggu Dania. Dan hasil persidangan pun memuaskan. Adi dihukum 10 tahun penjara, begitupun dengan Alex dan Marco. Sementara Loli dihukum 5 tahun penjara. Setelah pembacaan keputusan, Dania dan semua keluarganya hendak keluar dari ruang sidang. Tapi tiba-tiba Adi yang diapit 2 polisi datang menghampiri Dania. David langsung menarik istrinya dan menyembunyikannya di balik punggungnya. "Aku hanya ingin bicara dengan Dania sebentar, Dav," ucap Adi saat melihat David menghalanginya. David menatap wajah Adi. Di sana dia melihat tidak ada kebohongan. Akhirnya David pun mengizinkan Adi untuk berbicara dengan Dania. "Maafkan aku, Dan. Aku udah gelap mata karena merasa sakit hati. Aku melakukan kesalahan yang seharusnya tidak aku lakukan. Tapi aku berjanji, suatu saat aku akan menebus kesalahanku ini. Aku berharap kamu tidak membenciku. Aku berharap saat aku keluar dari menjalani hukumanku nanti, kita masih bisa bersama seperti dulu," ucap Dr. Adi. Lelaki tampan itu menundukkan kepalanya menahan tangis. "Aku udah memaafkanmu, tapi aku harap kamu tidak mengulanginya lagi," ucap Dania. "Terima kasih," ucap Dr. Adi sambil menukar senyumannya pada Dania. Dr. Adi pun lalu dibawa kembali ke sel, diikuti oleh Alex, Marco, dan juga Loli. Ada rasa kasihan dalam hati Dania saat melihat Loli diapit polisi untuk kembali ke sel. Seharusnya dalam kehamilannya ini, dia bisa hidup aman dan nyaman. Tapi wanita itu kini malah harus dipenjara. "Ayo kita pulang," ucap David lalu segera menggandeng tangan Dania dan memandunya berjalan menuju ke rem mobil. Dalam perjalanan, Dania terlihat murung. Entah apa yang saat ini sedang mengganggu pikirannya saat ini. "Kamu kenapa, sayang?" tanya David saat melihat istrinya itu hanya termenung. "Tidak ada. Aku hanya merasa lapar dan aku ingin sekali memakan ketupat sayur," ucap Dania sambil melihat ke arah jalanan. Siapa tahu dia melihat ketupat sayur di sana. "Berhenti!" Dania berteriak, dan sontak saja itu membuat David terkejut dan langsung mengerem mobilnya. "Ada apa, sayang?" tanya David langsung menatap ke arah Dania. Dia takut jika terjadi sesuatu pada istrinya tersebut. "Aku mau itu," ucap Dania sambil menunjuk ke arah tukang es cendol durian yang ada di pinggir jalan. "Es cendol?" tanya David memastikan. Dania menganggukkan kepalanya cepat. Sepertinya wanita itu begitu tidak sabar, ingin menenggak minuman es cendol tersebut. "Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan membelikannya untukmu," ucap David lalu segera turun dan membelikan istrinya itu es cendol yang dia mau. Setelah melalui perjuangan yang lumayan panjang, akhirnya cendol pesanan Dania pun selesai. "Maaf sayang, kamu lama ya nunggunya. Tadi antri banget soalnya," ucap David sambil menyerahkan es cendol yang dia beli pada Dania. Tapi baru aja Dania akan meraih es itu, rasa mual malah menghampirinya. "Ih, singkirkan itu dari sini, bau sekali," ucap Dania sambil menutup hidungnya. Tapi tanya melongo, dia terlihat bingung dengan kelakuan istrinya. Tadi dia merengek memintanya untuk membelikan es cendol durian, dan sekarang dia memintanya untuk membuang es tersebut setelah dia antri cukup lama demi mendapatkan es tersebut. "Kenapa hanya diam? Cepat jauhkan dariku, itu sangat bau sekali." Dania terlihat kesal saat tapi tidak mengindahkan perkataannya. Iya. David lalu keluar mobil. Dia lalu memberikan es itu pada seorang anak kecil yang lewat di depannya. David pun bergegas memasuki lagi ke dalam mobil. Lelaki itu menatap heran pada Dania. "Kenapa kamu menatapku gitu?" tanya Dania saat menyadari kalau dia ditatap oleh suaminya. "Tidak, aku hanya ingin tahu, apakah kamu ingin membeli sesuatu lagi?" tanya David berbohong menutupi rasa herannya. "Iya, aku ingin membeli makanan yang ada di pasar," ucap Dania antusias. Tanpa menunggu lama, lelaki itu pun membawa Dania untuk membeli makanan di sebuah pasar kuliner. David kembali terkejut saat melihat istrinya terlihat brutal
saat memilih makanan untuk dibungkus. Ada 20 bungkus makanan yang saat ini David tenteng. Bukan masalah bayarannya yang membuat laki-laki itu bingung, tapi kelakuan istrinya yang terlihat aneh. Sampai di rumah, David semakin kesal dengan kelakuan istrinya. Makanan yang dibeli tadi tidak ada satupun yang dia makan. Malah Dania memakan mie instan. Lelaki itu menghembuskan napasnya kasar, dan itu membuat Nyonya Asti yang melihatnya menjadi penasaran. "Kenapa kamu terlihat kesal gitu, nah?" tanya Nyonya Asti. David pun lalu menceritakan tentang apa yang membuatnya kesal kepada ibu mertuanya tersebut. Nyonya Asti mengernyitkan dahinya mendengar apa yang diucapkan oleh menantunya tersebut. Wanita paruh baya itu segera menghampiri putranya yang sedang asik menikmati mie instan yang bertabur cabai rawit itu. "Apa mie itu begitu enak sehingga putri ibu ini sampai tidak memperdulikan kehadiran ibunya?" tanya Nyonya Asti sambil terkekeh. Dan ia terkejut dengan kehadiran ibunya yang tiba-tiba sudah duduk di kursi yang ada di sampingnya. "Ibu mau? Ini sangat enak," ucap Dania melihat ke arah ibunya sekilas, lalu kembali memakan mie instan yang ada di depannya. Nyonya Asti terlihat mengirimkan pesan pada seseorang. Wanita itu terlihat terus saja tersenyum sambil terus melihat ke arah putrinya yang sedang menikmati mie dengan lahapnya. Tidak berapa lama kemudian, seorang asisten rumah tangga menyerahkan bungkusan kecil pada Nyonya Asti. "Setelah makan, kamu harus melakukan ini," ucap Nyonya Asti sambil menyerahkan bungkusan itu pada Dania. Dania menerima bungkusan itu. Dia bingung dengan apa yang ada di dalamnya. "Ini adalah alat tes kehamilan. Jadi sekarang cepatlah masuk ke kamarmu dan tes," ucap Nyonya Asti terlihat begitu antusias. Dania menuruti keinginan ibunya. Sebenarnya dia tidak yakin kalau dirinya hamil, tapi tidak ada salahnya untuk menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Tak berapa lama kemudian Dania udah kembali dengan memegang alat tes kehamilan tersebut di tangannya. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa alat tes kehamilan dengan tipe yang berbeda. Dania tiba-tiba menangis dan memeluk ibunya. "Ada apa, nak? Kenapa kamu menangis? Bagaimana hasilnya?" Nyonya Asti berperondok pertanyaan pada putrinya. Dania tidak menjawab. Wanita itu hanya menunjukkan hasil tes yang dipegang kepada ibunya. Kini giliran Nyonya Asti yang menangis saat melihat hasil tes yang ditunjukkan oleh putrinya. Bahkan wanita itu menangis terseduh hingga membuat Tuan Morgan dan David keluar dari kamar dan segera menghampiri Dania dan Nyonya Asti yang sedang menangis. "Ada apa? Kenapa kalian menangis?" tanya Tuan Morgan terlihat sangat khawatir. "Aku akan menjadi nenek, kamu akan menjadi kakek. Kita akan mempunyai cucu," ucap Nyonya Asti di sela tangisannya. Tuan Morgan, David masih diam terpaku. Mereka salah tidak percaya dengan apa yang baru aja didengar. Selama kemudian Tuan Morgan pun memeluk istrinya. Sementara David pun segera memeluk istrinya dan menghadiahi kecapan bertubi-tubi di kening dan juga di pipi Dania. Mereka berdua hanya dalam tangisan bahagia. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh kebahagiaan, saling menjaga dan saling mengerti, hingga tiba saatnya Dania pun melahirkan. Kebahagiaan mereka menjadi 2 kali lipat saat Dania melahirkan bayi kembar yang diberikan nama Alvano Putra Pratama dan Alvino Putra Pratama. Bayi kembar berjenis kelamin laki-laki itu disambut dengan kebahagiaan oleh semua orang, terutama oleh keluarga Pratama dan keluarga Tuan Morgan. Dan di tahun berikutnya Faris dan Shirley pun melahirkan seorang anak perempuan yang diberikan nama Cassandra. Hari-hari mereka jalani dengan penuh kebahagiaan, membuat mereka larut dalam sebuah kebahagiaan. Keluarga Pratama Wijaya dan keluarga Morgan bersatu, membuat perusahaan mereka tak tertandingi, ditambah lagi dengan kekuatan Margaret, membuat mereka semua semakin tidak terkalahkan. Kini 1 tahun sudah berlalu sejak kelahiran Alvana dan Alvino. Hari ini adalah hari ulang tahun anak kembar itu, dan ia terlihat sangat sibuk menyiapkan pesta untuk kedua kesayangannya. "Istirahat dulu sayang." David tersenyum dan mengusap pipi Dania lembut. Terlihat jelas aura kebahagiaan di wajah mereka berdua. "Hari ini adalah hari spesial putra kita. Aku harus menyiapkannya dengan maksimal." Dania tersenyum manis. Dia sangat bersemangat hari ini. "Ya, aku tahu, tapi aku juga tidak mau kamu sakit. Kesehatan lebih utama."
David menarik Dania untuk duduk di sampingnya. Aku belum selesai, setelah semua siap, aku akan menemanimu. Dania hendak berdiri, tapi dengan cepat David kembali menarik tangannya, hingga wanita itu jatuh terduduk di pangkuan suaminya. Kenapa kalian malah bermesraan? Tiba-tiba Paris berdiri tak jauh dari mereka dan menatap kesal ke arah suami istri itu. Dania cepat-cepat berdiri, tapi David malah justru memeluknya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak malu? Ucap Dania sambil menatap kesal ke arah suaminya. Malu sama siapa? Kamu kan istriku. David terus saja memeluk Dania, seolah dia tidak peduli akan kehadiran Paris di sana. Dasar bucin akut parah. Paris pun akhirnya beranjak pergi. Dia mencari keberadaan istri dan juga anaknya. Lelaki itu tersenyum semir saat melihat dua dunianya itu sedang bermain dengan si kembar Alvano dan Alvino. Lelaki itu membisikkan sesuatu pada istrinya dan disambut dengan senyuman mengembang oleh Shirley. Mari kita ganggu dia, seenaknya aja aku disuruh jagain anaknya, tapi mereka malah asik bermesraan. Shirley terkekeh, dia dan suaminya akan merencanakan sesuatu pada David dan Dania. Mereka juga melibatkan anak-anak untuk melancarkan rencananya. Shirley menggendong Vino, sedangkan Paris menggendong Vano dan juga Cassandra. Mereka langsung menghampiri Dania dan David yang sedang menikmati waktu berdua. Udah ya bermesraannya, anak kalian nyari ini, ucap Shirley sambil tersenyum. Dania kembali terkejut dengan kedatangan mereka dan langsung turun dari pangkuan suaminya. Kenapa kalian mengganggu saja? Apa kalian tidak bisa mengasuhnya sebentar? Gerutu David. Enak saja, aku bukan babysitter ya, canda Shirley. Shirley membawa Vino dan memberikannya kepada Dania, sedangkan Paris memberikan Vano pada David. Nah, begini baru benar. Paris terkekeh, lalu memberi isyarat pada istrinya untuk pergi dari tempat itu. Dasar sahabat ngeselin, sudah punya anak pun kelakuannya masih sama. Gumam David kesal. Dania terkekeh. Dia menggenggam tangan suaminya dan menyandarkan kepala di pundaknya. Menurutku ini jauh lebih baik. Kebahagiaan kita lengkap dengan kedatangan si kembar, ucap Dania. David tersenyum. Dia memejamkan matanya merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna itu. Aku harap kebahagiaan ini tidak akan pernah hilang. Aku ingin selamanya kita selalu bersama, ucap Dania. Kita akan membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih, akan menjaga mereka dengan nyawa, ucap David sambil menatap wajah Vano lekat. Dalam hatinya berharap tidak ada lagi hal buruk yang akan mereka jalani. Hari sudah hampir gelap, mari kita bersiap, ucap Dania. Mereka pun akhirnya bersiap. Sebentar lagi tamu akan berdatangan. Mereka mengundang teman, kerabat, dan juga para kolega untuk menghadiri ulang tahun pewaris keluarga Pratama. Malam harinya, kediaman Pratama sangatlah ramai. Tamu sudah berdatangan, mengucapkan selamat pada si kembar dan juga kedua orang tuanya. Semua orang terlihat sangat bahagia. Nenek Margaret juga datang hari ini, membuat hari itu semakin spesial. Tapi mereka tidak sadar jika beberapa tamu yang datang adalah musuh. Pesta berjalan lancar sampai malam, tapi Vano dan Pino udah terlelap. Jadi mereka meletakkan mereka di kamar dan meminta beberapa orang untuk menjaga mereka. Sedangkan Dania dan David pergi untuk menemui para tamu undangan. Di tengah kegembiraan dan juga pesta yang begitu meriah, penjaga yang David tugaskan untuk menjaga putranya tadi berjalan terhuyung ke arah David. Bro, penjaga itu terjatuh tepat di hadapan Dania dan David, membuat keduanya terkejut. Ada apa? Apa yang terjadi? David berjongkok dan menatap wajah anak buahnya yang sudah babak belur. Tuan muda diculik, jawab lelaki itu terbata. David tentu saja terkejut. Demikian juga dengan Dania. Keduanya hampir saja jatuh jika tidak dipegang oleh Paris dan Shirley. Brengsek, siapa yang berani menculik cicitku? Margaret tentu saja sangat murka dengan apa yang dia dengar. Wanita tua itu langsung membubarkan pesta dan mengumpulkan anak buahnya untuk segera mencari keberadaan cicitnya. Dania terus menangis. Kedua putranya diculik di hari yang seharusnya menjadi kebahagiaan untuknya. Tenanglah, nenek berjanji akan segera menemukan Vano dan Pino. Jangan menangis, kamu harus kuat dan yakin. Margaret berusaha untuk menenangkan Dania.
Begitupun dengan Nyonya Asti dan Asmita. Tapi siapa yang melakukan ini? Tidak mungkin Alex, karena dia berada di penjara, ucap David bingung. Siapapun itu, dia sungguh berani karena menculik pewaris dua keluarga besar. Morgan ikut menimpali. Tangan lelaki itu mengepal, kesal, marah, dan juga kecewa dengan keadaan saat ini. Dia merasa kecolongan. Mereka merasa jika bahaya sudah berlalu, makanya tak perlu terlalu siaga. Sudah, kita tidak usah membuang waktu. Sebarkan semua anak buah kita untuk mencari keberadaan penculik itu dan segera cek CCTV, ucap Margaret. Wanita tua itu juga sedih, tapi sedih yang berlarut-larut tidak akan membuat Vano dan Vino kembali. Dia sadar jika semuanya harus berusaha mencari mereka.